Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik di kelas tunas remaja, pagi hari ini kita bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kita masih boleh beribadah bersama. Mari siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu, buat hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan buat kami. Terima kasih buat minggu terakhir di bulan ini Tuhan, kami masih boleh ada, kami masih boleh beribadah pagi hari ini, meskipun melalui online. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini ya Bapa, menjamah kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami tolak patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau mengurapi setiap media yang kami pergunakan sepanjang ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita percaya Dia Tuhan yang mengenal setiap hati kita, setiap hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Katakan hanya dekat, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. Tuhan ini
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, kami tinggikan namamu, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Hanya dekat kepadamu rasa tenang hati kami, Kau yang mengenal hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih buat segalanya, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur, Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan, Kau yang mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan. Kau yang mengenal hidup kami, Kaulah pemilik hidup kami. Terima kasih Yesus, jaga hati kami Tuhan. Terus berkenan kepadamu Yesus, hanya Kau yang sama
membatasi hidup kami Tuhan. Kau mengenal hati kami, Kau mengenal hidup kami lebih dari siapapun. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, Tuhan, ini yang ku tahu, Kau mengenal hati kami. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kau sanggup membentuk dan mengubahkan setiap hidup kami melalui firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pagi hari ini kita ambil di dalam Amsal 4 ayat 23, firman yang sering kali kita dengar. Kita baca bersama-sama Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, firman Tuhan kita pagi hari ini dengan judul Jaga Hati. Sama-sama memberikan persembahan, sama-sama memberikan yang terbaik. Tetapi mengapa ada salah satu persembahan di antara mereka yang tidak diterima? Mungkin hal inilah yang memicu Kain menjadi bertindak gegabah. Kita semua ingat ya cerita tentang Kain dan Habel. Karena Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, ia pun menjadi panas hati dan iri dengan Habel. Padahal mereka berdua adalah bersaudara ya. Kain iri dengan Habel sehingga tega membunuhnya. Mengapa Kain begitu tega membunuh adiknya sendiri? Kita semua masih ingat akan cerita ini. Satu hal yang dapat kita cermati lewat
kisah Kain dan Habel ini adalah bahwa Kain tidak bisa menjaga hatinya, sehingga ia dikuasai oleh rasa iri. Ya, kenapa sih persembahan adikku diterima Tuhan gitu ya? Ada iri hati yang dimiliki oleh Kain yang memicu terjadinya pembunuhan. Wah, ini sangat tragis ya. Seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita senantiasa untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian Amsal 4 ayat 23 katakan. Nah, tanda-tanda orang yang senantiasa dapat menjaga hati itu seperti apa sih? Ya, berikut adalah tanda-tanda orang-orang yang senantiasa dapat menjaga hatinya untuk selalu bersih, ya. Kita mau belajar bahwa hidup kita dalam masa remaja kita, dalam masa muda kita punya hati yang bersih, hati yang berkenan kepada Tuhan. Tanda-tandanya yang pertama akan terpancar dari wajah yang senantiasa riang gembira. Ya, ada sukacita di wajahnya ya. Kita buka bersama di dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 di situ dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang sukacita, sangat terlihat ya dari raut wajahnya orang kalau dia itu sukacita, terus dibandingkan dengan orang yang orang yang gak punya sukacita atau cemberut terus gitu ya, dan tersenyum tulus terhadap lain. Amsal 27 ayat 19 di sini dikatakan, Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekalipun mungkin ditutup-tutupin ya, orang yang gak suka cita, orang yang cemberut gitu kan, di raut mukanya itu sangat terlihat gitu. Meskipun ditutupin itu masih bisa terlihat oleh orang lain. Nah, itu yang pertama. Terpancar dari wajah yang senantiasa riang gembira atau sukacita. Yang kedua, tanda orang yang senantiasa dapat menjaga hati itu dari kata-kata yang diucapkan. Senantiasa baik atau tidak kasar, sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Dari perkataan kita bisa terlihat bagaimana hati kita saat itu. Karena apa yang diucapkan oleh orang, apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati kita. Ya, apa yang kita ucapkan, setiap perkataan kita itu keluar dari hati kita. Matius 12 ayat 34 di situ dikatakan begini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut kita, yang kita perkatakan itu, ya itulah sikap hati kita saat itu. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki hati baik akan mengeluarkan kata-kata yang pedas ataupun makian? Gak mungkin dong. Demikian juga dengan orang yang hatinya gak baik, ya. Mungkin bisa jadi ya orang hatinya lagi marah, tapi dia pura-pura berkata-kata yang baik. Tapi firman Tuhan di sini jelas katakan, yang diucapkan mulut itu keluar dari hati kita. Kalau orang-orang di sekitar kita bisa menerima perkataan baik dari mulut kita, mereka bisa tahu hati kita itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi kalau kita punya teman yang kata-katanya pedas ya, kata-katanya menyakitkan, mungkin orang itu hatinya lagi nggak baik ya. Mungkin orang itu lagi punya kemarahan, atau mungkin orang itu lagi punya kebencian seperti itu. Pada intinya, ketika hati kita itu nggak baik, ketika hati kita itu menyimpan sesuatu yang tidak baik, amarah ataupun jengkel, dongkol mungkin ya,
perkataan kita itu bisa mencerminkan hal itu. Ya, jadi setiap kita harus menjaga biar sekeliling kita itu boleh mendengarkan hal-hal yang baik yang keluar dari mulut kita. Selanjutnya, yang ketiga, tanda-tanda orang yang bisa menjaga hatinya adalah ia senantiasa mengampuni. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam hatinya, sehingga ia tidak menjadi seorang yang pendendam. Karena setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan tidak ada seorang pembunuh yang akan memiliki hidup kekal bersama dengan Yesus. 1 Yohanes yang ketiga ayat 15 itu dikatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sangat jelas ya, di situ dikatakan setiap orang yang benci saudaranya adalah seorang pembunuh. Wah, ngeri sekali adik-adik ya. Bahwa kita nggak boleh benci saudara kita. Kita nggak boleh dendam. Kita nggak boleh iri hati ya. Karena semuanya itu bisa menjadi satu kesatuan. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita benci teman kita benci saudara kita, berarti kita adalah seorang pembunuh manusia. Bukan Kak Lucy yang katakan, tapi ini firman Tuhan yang katakan. Kita ingat kisah tentang Yusuf ya. Bagaimana dia mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya, sekalipun dia dikasihi oleh bapaknya ya. Tapi ternyata saudara-saudaranya iri dengan Yusuf. Kakak-kakaknya itu iri dengan dia. Yusuf dijual ya. Sebelumnya dia dimasukkan di dalam sumur yang sudah kering, dia dijual. Bagaimana dia dipisahkan dari orang tuanya, Yusuf mengalami proses yang tidak menyenangkan dalam diri Yusuf. Dia difitnah ya kan, oleh istrinya Potifar ya, tapi percaya bahwa setiap Tuhan itu punya rancangan yang baik buat setiap kita. Bagaimana Yusuf mengalami proses demi proses. Kita punya teladan yang luar biasa dari Yusuf ini. Bagaimana dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf ini bisa mengampuni keluarganya. Dari apapun yang sudah dia lakukan, yang sudah dia alami, Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Ya, ini adalah contoh yang luar biasa yang bisa kita ambil dari seorang Yusuf. Dia senantiasa mengampuni, dia menjaga hatinya untuk bisa mengampuni. Dan pada akhirnya Tuhan membela Yusuf. Dia boleh jadi orang yang terpandang. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidupnya Yusuf, sekalipun prosesnya itu tidak menyenangkan. Jadi mari kita punya hati yang senantiasa mengampuni. Jangan simpan kesalahan orang lain. Ya, jangan balas apa yang sudah orang lain lakukan kepada kita, karena pembalasan itu adalah mutlak ya, haknya Tuhan. Pembalasan itu bagiannya Tuhan. Mulailah ambil langkah untuk mengampuni orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap kita. Ya, kunci suksesnya ya Yusuf itu terletak pada hati yang mau mengampuni. Dan percayalah, ketika Allah ada di pihak kita, Allah pasti memberkati kita. Karena Allah punya rencana yang indah dalam hidup setiap anak-anaknya. Yusuf sudah membuktikan. Bagaimana dengan kita? Mari punyai hati yang mau mengampuni. Mari kita terus menjaga hati kita di hari-hari ini. Ya, di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak baik buat manusia. Tapi percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik buat setiap kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali lagi, kegagalan Kain adalah dia tidak bisa menjaga hati. Bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Ingat ya, hati adalah pusat kehidupan kita. Jika kita tidak dapat menjaga hati, maka jangan pernah salahkan Tuhan bila hidupmu banyak mengalami kesia-siaan. Dan kita nggak mau dong ngalamin hal itu. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga hati kita. Bagaimana caranya? Terus isi hatimu, terus isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari. Minta Roh Kudus untuk bantu jaga hatiku, Tuhan, jaga hidupku, Tuhan. Aku masih remaja mungkin kan, aku masih kecil, Tuhan. Tapi tolong bantu aku, Tuhan, untuk bisa menjaga hatiku dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita perlu Roh Kudus, Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk bisa menjaga hati kita, menjaga hidup kita, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini Tuhan. Untuk hati kami, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan dapati hati kami tidak benar di hadapan-Mu. Masih ada iri hati, masih ada kemarahan, masih ada kesombongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jika ada orang-orang yang melukai hati kami dan belum kami lepaskan pengampunan, pagi hari ini kami mau lepaskan pengampunan untuk mereka Tuhan. Kami mau Tuhan jaga hati kami Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Dari kami remaja sampai kami besar, bahkan sampai selama-lamanya. Biar sekeliling kami Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, boleh melihat Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan kumpulkan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau kumpulkan persembahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur buat segala yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu di hari-hari kami, Tuhan. Kami rindu berdoa pagi hari ini buat Bapak Gembala kami, Tuhan. Tuhan Yesus terus berkati, Tuhan Yesus terus sertai kemanapun kaki beliau melangkah, Tuhan. Seluruh isi rumahnya, Tuhan, Kau memberkati istri dan anak-anaknya, mertuanya, Tuhan, seluruh keluarga besarnya, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kami rindu berdoa juga buat kota kami Sangatta. Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan kota kami Sangatta ini, Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, Tuhan. Hal yang terjadi Tuhan hari-hari ini, Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, Tuhan, yang saat ini terkena, Tuhan, untuk virus yang ada saat ini, Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, segala sakit sembuhkan, Engkau pulihkan, Tuhan, Engkau bebaskan, Tuhan Yesus, dari sakit penyakit. Dengan bangsa kami Indonesia, kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat pemimpin kami, Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama dengan seluruh kabinet yang ada. Biarlah hikmat Tuhan mengalir atas hidup beliau, Tuhan, segala keputusan, paksa pemerintahan kami untuk mengikuti kehendak-Mu saja, Tuhan. Biarlah bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dikuatkan, bangsa kami diselamatkan, bangsa kami dipulihkan, Tuhan, disembuhkan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu. Kita sama-sama berdoa. Terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.